Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan, bagian yang terbaik. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Selamanya. Kau harta yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Selamanya. Biarlah pujian ini menyatakan kerinduan kami mengikut Tuhan seumur hidup kami, menghargai karya Tuhan dalam hidup kami, menghargai pribadimu dalam setiap laku hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan
renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ulangan pasal 33 ayat 1 sampai yang ke-29. Berkat Musa atas umat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus di dalam tangan mulah mereka. Pada kaki mulah mereka duduk, menangkap suatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ia menjadi raja di Yeshurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Dan inilah tentang Yehuda, katanya. Dengarlah, ya Tuhan, suara Yehuda, dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Tentang Lewi, ia berkata, biarlah Tumim dan Urinmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di Massa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba. Yang berkata tentang ayahnya, tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya, dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu, dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya, dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya. Dengan tenteram, Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Tentang Yusuf, ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudera raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Tentang Sebulon, ia berkata, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil, mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terbenam di dalam pasir. Tentang Gad, ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina, ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu, dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukumannya, bersama-sama dengan orang Israel. Tentang Dan, ia berkata, adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan. Tentang Naftali, ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan.
Tentang Asyer ia berkata, diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintunya. Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Tidak ada yang seperti Allah. Hei Yesyurun, ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari tempatmu dan berfirman, punahkanlah, maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu. Di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapa yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Amin. Yang kita baca adalah berkat Musa atas umat Israel. Musa menyampaikan berkat Allah kepada ke-12 suku. Yang menarik dalam pembukaannya, Musa menaikkan pujian kepada Allah yang telah memberikan hukumnya kepada bangsa Israel. Ini penting Bapak Ibu jemaat Tuhan, hukum itu akan menjadi makanan rohani dan sumber kehidupan bagi umat Allah. Demikian juga bagi setiap kita. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan, makanan rohani kita. Jangan pernah meninggalkan firman Tuhan. Jangan tidak mendengarnya, jangan mengabaikannya, karena sesungguhnya berkat datang melalui firman-Nya. Lalu yang menarik berikutnya, Musa menyebut umat Israel sebagai Yesyurun. Kata Yesyurun artinya adalah orang yang jujur, benar, tulus hati, dan yang dicintai. Musa mengenakan nama ini bukan sekedar mengenakannya, tetapi ada harapan bagi umat Israel, supaya umat Israel menjadi umat yang jujur, yang benar, tulus hati, mengikuti firman Tuhan, sehingga menjadi umat yang dicintai Allah. Inilah kerinduan Musa yang sebenarnya adalah kerinduan Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Tidak ada sejarah bangsa manapun di muka bumi ini seperti Israel yang begitu unik dan istimewa, sebab mereka ditebus dan diselamatkan oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah menjadi perisai dan pedang mereka. Perisai memperlihatkan Allah Israel menjadi tempat perlindungan yang menopang kehidupan dan keselamatan mereka. Dan pedang menunjukkan keperkasan Allah yang membela umatnya, menumpas segala musuh-musuh mereka. Allah maju berperang demi umatnya. Ia membuat nama Israel menjadi masyhur dan ditakuti oleh bangsa-bangsa. Inilah sebenarnya pengharapan Musa. Ia rindu umat Israel sadar bahwa Allah adalah tempat perlindungan abadi yang paling aman. Di bawah naungannya lah bangsa Israel akan hidup tentram dan sejahtera. Kehidupan mereka dan anak cucu akan terjamin senantiasa. Bahkan janjinya, di tanah yang kering dan tandus sekalipun, Allah Israel dapat menjadikan wilayah itu sebagai tempat yang subur. Mari kita juga yang pagi hari ini membaca berkat Musa atas Israel, kita imani itu menjadi bagian kita. Berkat Musa atas kita, Israel rohani, yang dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita telah ditebus, dicangkokkan menjadi umat Allah. Maka kita juga menerima berkat itu. Tetapi Tuhan rindu, sebagaimana disampaikan melalui doa berkat Musa, kita menjadi Yesyurun juga, yaitu umat yang jujur, benar, tulus hati,
dalam menjalankan firman Tuhan, sehingga kita menjadi umat yang dicintai, umat kesayangan Tuhan dinyatakan atas kita. Tuhan memberkati kita semua. Yesurun, Yesurunnya Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami bangun dalam keadaan sehat. Ini berkat-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Biar kami hidup seturut kebenaran-kebenaran-Mu, seturut firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu menuntun kami kepada kebenaran sejati pribadi-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepada rancangan-rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera dan kemuliaan itu. Allah Roh Kudus, bimbinglah kami berjalan seturut firman Tuhan. Memuliakan Tuhan, mengagungkan, dan menjadi umat kesayangan, umat kesaksian, umat perjanjian baru, umat akhir zaman yang siap menanti kedatangan Tuhan. Dengan buah-buah yang lebat, yang memuliakan Tuhan, yang memberkati dunia ini. Hari ini umat Tuhan mengawali hari yang baru. Biar sepanjang minggu ini kami berjalan dalam berkat rahmat Tuhan sebagai umat-umat yang memuliakan Tuhan, yang dicintai Tuhan, karena kami hidup seturut firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami melangkah sepanjang hari ini berjalan bersama-Mu untuk memuliakan nama-Mu, menjadi alat-alat kemuliaan-Mu. Kami yang diperlengkapi, kami mau memperlengkapi juga jemaat Tuhan satu dengan yang lain, sehingga banyak orang dimenangkan dan dimuridkan menjadi murid-murid Kristus sebagaimana kami juga dimuridkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.